بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan para asatidz, ustadzat, para pengurus Masjid Jami'atul Islam Simban, pengurus remaja Masjid Jami'atul Islam Simban, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Wilayahan, Bapak Kadus, dan beserta jajaran-jajarannya, para orang tua, para masyarakat, baik yang ada di desa Simban maupun yang berasal dari luar desa Simban. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan afiat dan kita beristiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini yang berusaha masih diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga masih yang berusaha mau memilih laksanaan tugas yang berusaha, yaitu untuk ilmu, menambah ilmu kita, sehingga dengan bertambahnya ilmu yang berusaha memiliki, maka bertambahlah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhshallaha min ibadil ulama, karena sesungguhnya orang yang paling takwa, orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala sejatinya adalah ulama atau orang-orang yang mempunyai ilmu. Itulah kemudian kita semua hadir di tempat ini untuk sama-sama kemudian menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita, yang dengan niat dan dengan harapan mudah-mudahan dengan ilmu yang kita miliki menjadi bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan dan tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimana kita semua wajib bersyukur dan berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jasa-jasa beliau kepada kita, akan kemurahan beliau kepada kita, sehingga kami menjadi orang-orang yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah mari sejenak kita melantunkan salawat sebagai bentuk rasa terima kasih kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama melantunkan salawat itu berikut. Allahumma shalli ala sayyidina dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan sediwat yang kami sambut membahas masalah bagaimana kemudian kebersihan, kemudian salat dan sebagainya itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui. Bagaimana kemudian salat menjadi apa? Menjadi
nur, menjadi cahaya yang termasuk ke dalam hati kita ketika kita istiqomah menjalankannya. Insyaallah pada malam hari ini kembali Tuan Bersami masih di dalam bab sabar, ya, pada hadis yang kedua, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Malik bin Sinan Al-Khudri, atau yang biasa kita sebut Abu Sa'id Al-Khudri. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'allahu ta'ala bi'umrihi wa bi'umri shaykhina wa bi'umri shaykhina bid-damaini amin. Wa bihi ilayhi wa an Anas wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhuma anna nasan min al-ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'aqamu ma sa'aluhu fa'aqamu hatta nafida ma 'indahu. وقال له إن أسبق كل شيء بيده ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله تعالى ومن يستغني يغنيه الله تعالى ومن يتصبر يصبره الله تعالى وما أعطي أحد أطاعا خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه. Jadi hadis ini Bapak Ibu masih membicarakan tentang sabar. Lalu sebelum membicarakan tentang sabar, hadis ini berbicara tentang keutamaan kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lamun dibaca, lamun mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka timpun bersami wajib dan harus hendak mentaati segala perintah atau segala anjuran anjurannya si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam akhirat, lalu dibaca di dalam kitab bahwa itu apapun yang diperintah atau juga si anjuran si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Maka anjuran tersebut bahwa Bapak Ibu pasti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawe itu. Artinya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdakwah melalui hadis. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyuruh tiap bersama doang misalkan Nabi, nyuruh tiap bersama infakkan hartanya. Rasulullah SAW tidak menyuruh yang bersami untuk bersedekah saja, tetapi apa? Tetapi langsung dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membawa Bapak Ibu mencontohkan yang bersami gemar beliau untuk apa? Untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di dalam hadis ini Bapak Ibu diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan harta yang beliau punya ke orang yang membutuhkan. Sampai-sampai beliau mengatakan wahai anak, harta nani bagian di sini. Wahai anak, wahai anak, gak punya anak itu pun diselamatkan dari zina binara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini berasal dari salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan an-nasan minal ansar, ara kalangan ansar. Ara muhajirin, ara ansar. Sampai disebut ara muhajirin beberapa ibu. Kaum muhajirin ini adalah dengan sibiru hijrah dengan Mekah menuju Madinah. Dia disebut adalah kaum muhajirin dengan sibiru Nabi hijrah kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Mekah menuju Madinah. Kemudian arah disebut dengan kaum Ansar. Kaum Ansar ini adalah Nabi, adalah penduduk Madinah yang menerima siapa? Yang menerima orang-orang yang datang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Dan ini Bapak Ibu Ansar ini adalah termasuk penduduk Madinah. Lalu penduduk Madinah terima dengan si hijrah.
Nah, an-nasa minal ansar, ada sekelompok orang, kata Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan kita, ada sekelompok orang datang menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang menjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dia lakukan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bapak ibu datang menjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingin sedekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang, "Kamu darah harta juga, mai kedih darah baik, setiap apa? Setiap betul ini darah baik, setiap menghidupi keluarga ini, jelas ini." Kemudian apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan suatu harta bahwa ini kurma, gandum, simpurahan, macam dengan sini ini. Kurang macam dengan sini ini. Rumah salu, dia sekali dua kali bapak ibu kuat dengan dia, dengan kuat dengan dia pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Rasulullah tidak mengarah rezeki dengan dikasih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi dengan ini, Rasulullah tidak mengarah rezeki si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kembali si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak kemudian dulu dengan dia datang kemudian ketagihan lebih kemudian dia kepada Rasulullah. Apa? Datang orang tinggi, mari Rasulullah bil, mari ke datang bil, mari ke datang bil. Maka itu dia dulu dengan ketagihan lalu, kah bil mari kemudian. Ini dia yang membesar.